Menantu Super. Bab 5311-5320. Bab 5311, Paviliun Arus Balik. Apakah begitu sulit untuk memasuki tempat nyata? Mengapa rasanya seperti menaiki gunung pisau dan menuruni lautan api? Su Yingxia mengerutkan kening. Han Sanqian tersenyum lembut, jika kita masuk melalui cara biasa, tentu tidak akan terlalu merepotkan. Siapapun yang merancang kontrol akses tidak akan mempersulit pencuri yang sudah mati, tetapi pada saat yang sama, dia harus menyiksa dirinya sendiri sampai mati. Apa yang kami gunakan adalah pintu belakang, dan itu adalah pintu belakang organisasi itu sendiri yang cacat. Ini juga berarti bahwa Han Sanqian mungkin perlu melewati badan mekanisme untuk memasuki tempat sebenarnya. Untuk memastikan musuh tidak menerobos dengan paksa, mekanisme di sini harus sangat rumit, dan berbagai formasi benar-benar tidak ada habisnya. Meskipun kekurangan dari pendekatan kita belum tentu serumit menerobos dengan paksa, dan akan memicu banyak hal. Bagaimanapun, tindakan pencegahannya bukan satu-satunya cara yang benar untuk membuka pintu, jadi Anda masih akan menemui banyak masalah. Menurut pemahaman Han Sanqian tentang formasi, dia bahkan dapat menentukan bahwa dalam keadaan tertentu, jika mereka terus datang dari kekurangan ini, mereka mungkin mengalami hal yang sama, tetapi dalam beberapa keadaan khusus, formasi di sini akan menghasilkan sesuatu yang lain. Keluar. Ini seperti berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam, maju berarti membukanya dengan benar, dan mundur berarti membukanya salah. Namun, cara Han Sanqian berbeda dari keduanya. Oleh karena itu, bagian tengah pasti bisa melewati tepi beberapa formasi. Mungkin desainer aslinya tidak memikirkan situasi ini, atau mengingat situasi ini, dia sengaja meninggalkan beberapa pintu belakang untuk memenuhi kebutuhan khusus di masa depan. Sama seperti makam kuno tingkat tinggi. Selain pintu biasa, ada juga pintu rahasia tertentu yang sengaja ditinggalkan oleh para pengrajin, yang dapat dikatakan sebagai pintu kematian dan pintu kehidupan. Namun Han Sanqian dan Su Yingxia seperti bertarung secara terbalik, alih-alih mengambil dua jalur konvensional tersebut, mereka menggali langsung dari udara dan jatuh darinya. Beberapa lembaga mungkin terlibat dalam proses ini, atau mungkin juga tidak. Tapi itu karena makam kuno itu adalah jebakan maut, dan letaknya ada di sana. Namun formasinya berbeda-beda, dan terdapat berbagai macam sambungan seri di dalamnya. Oleh karena itu, ketika melewati jalur yang tidak merangsang serangan balik yang kuat, dapat menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Formasinya akan terus berubah, setidaknya berdasarkan pergantian musim di atas, formasi di sini juga harus terus bergerak. Lalu, setiap kali Anda datang dari cacat tersebut, apa yang Anda temui belum tentu sama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Su Yingxia bertanya. Di sekelilingnya gelap gulita, dan dia hampir tidak bisa melihat jari-jarinya ketika dia mengulurkan tangannya. Dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kegelapan, jadi Su Yingxia tidak berani bergerak lagi. Takut menimbulkan masalah yang tidak perlu. Han Sanqian mengerutkan kening, dan tiba-tiba, dia berbisik, "Hei." Su Yingxia dengan cepat membungkam suaranya, lalu mengikuti Han Sanqian dengan tenang, mendengarkan sekeliling dengan cermat. Pada awalnya, dia sepertinya tidak mendengar apapun, tetapi segera, Su Yingxia juga menangkap suara sekecil apapun yang datang dari kegelapan. Su Yingxia mengerutkan kening, suara apa ini? Sangat familiar, tapi saya tidak ingin mengingatnya untuk sementara waktu. Itu suara air yang menetes. Menetesnya sangat lambat. Hanya menetes setiap 10 detik sekali, kata Han Sanqian. Setelah diingatkan seperti ini, Su Yingxia mengangguk. Frekuensinya memang terlalu lambat, dan suaranya sangat kecil sehingga Anda bahkan tidak dapat mendengar di mana letak tetesan air, entah itu pelat besi, batu, atau di dalam air. Terlalu kecil dan tidak memiliki akhiran untuk melengkapinya dengan bunyi lain, sehingga sulit dibedakan. Mungkinkah ada sumber air di kejauhan? Su Yingxia bertanya. Kalau mau melihat-lihat memang tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas, namun suara air memang membuat orang merasa lebih dekat dengan tempat sebenarnya. Han Sanqian mengerutkan kening sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum, saya pikir kita telah sampai di tempat yang sebenarnya. Apakah kamu di sini? Su Yingxia tidak dapat mempercayainya, apakah itu tidak mungkin?
Apakah tempat sebenarnya dari toko terkenal itu begitu gelap? Han San Qian menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak mungkin, kami baru saja memasuki toko terkenal di level lain. 3000, apa maksudnya ini? Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Bab 5312 Sisi Katoda. Dengan cara lain, dari sudut lain, saya menemukan toko terkenal di tingkat lain. Seperti halnya sisi positif dan negatif dari suatu hal. Namun yang dilihat orang awam mungkin selalu hanya sisi depannya saja, dan tidak ada sisi ekstrim dari segala sesuatunya, itulah yang disebut sisi negatif atau sisi ekstrim. Tapi itu tidak berarti mereka tidak melakukannya. Lalu bagaimana menurut kita? Kita sudah sampai tapi belum sampai. Han San Qian mengangguk, prioritas utama adalah keluar dari sini. Bagaimana cara keluarnya? Su Yingxia bertanya. Han San Qian tersenyum, pikirkanlah, apakah kamu dan bayanganmu adalah sisi positifnya? Jadi, kamu dan bayanganmu sepertinya tidak ada hubungannya, tapi sepertinya juga ada hubungannya. Apakah ini mirip dengan situasi saat ini? Su Yingxia mengangguk, itu benar. Benar, bukankah bayangan dan bagian depanmu memiliki persimpangan yang sama? Selama kita menemukan persimpangan ini, kita bisa dengan lancar bolak-balik antara sisi positif dan negatif dari toko ini. Tentu saja, kita juga bisa menuju ke toko yang sangat terkenal. Tapi di sini gelap sekali, bagaimana kita bisa menemukannya? Setelah Su Yingxia selesai berbicara, dia tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan semburan energi langsung berubah menjadi semburan api di tangannya. Namun yang mengejutkan Su Yingxia adalah api tersebut sebenarnya menggunakan banyak energi, namun sebenarnya api yang dihasilkan sangat biasa. Apalagi yang paling menakutkan adalah begitu cahayanya keluar, sepertinya tidak ada perbedaan besar antara tidak keluar dan tidak keluar, tidak berlebihan jika dikatakan bahkan tidak bisa menerangi sekelilingnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yingxia terkejut, bahkan dengan sedikit keputusasaan. Di sini sangat gelap. Jika tidak ada cahaya yang menerangi, keduanya tidak bisa bergerak 1 inci pun. Kuncinya adalah ketidakberdayaan orang buta dalam mencoba mencari jarum di dasar laut adalah yang paling menakutkan. Sisi yin, tentu saja semuanya adalah yin. Semakin banyak Anda menyalakan api, lingkungan sekitarnya akan semakin gelap, kata Han San Qian. Api yang menyala di sini kelihatannya adalah api, namun sebenarnya itu juga merupakan sisi bayangan api, yaitu bayangan api. Kegelapan di bawah cahaya besar sebenarnya adalah tempat paling gelap. Tetapi jika kamu tidak menyalakan apinya, tidakkah kamu dapat melihat dengan lebih jelas? Su Yingxia berkata dengan cemas. Han San Qian tersenyum dan berkata, siapa yang mengatakan itu? Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian menggerakkan tangannya, dan api langit langsung meledak. Di bawah cahaya api langit, meski sekelilingnya masih sangat gelap, nampaknya ada sedikit perbedaan antara warna hitam di bawah cahaya dan hitam di luar. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yingxia sedikit terkejut. Mereka semua menyalakan api, jadi mengapa apinya menjadi semakin gelap, sedangkan api Han San Qian benar-benar berbeda? Han San Qian berkata, apakah Anda pernah melihat lampu operasi dokter? Lampu tanpa bayangan. Ya, lampu tanpa bayangan, karena tidak ada bayangan, tidak ada titik buta cahaya dan bayangan, sehingga memudahkan dokter untuk melakukan operasi dan melakukan berbagai observasi selama operasi. Han San Qian melanjutkan, hal yang sama juga berlaku untuk Tian Huo. Karena tidak ada bayangan, maka ketika api terang, secara alami hanya ada sisi terang dan tidak ada sisi gelap. Di sisi katoda ini, alam memainkan peran positifnya, bukan sebaliknya. Saya mengerti. Su Yingxia mengangguk penuh pengertian, namun, api langit masih terlalu kecil, dan jangkauan cahayanya sangat kecil. Yang aku khawatirkan adalah tempat ini seperti lautan luas. Jika aku mencoba mengandalkan cahaya kecil ini untuk menemukan titik yang kamu sebut itu, bukankah itu akan memiliki efek atau makna sedikit pun? Kekhawatiran Su Yingxia jelas bukan tanpa dasar. Walaupun saya tidak tahu seberapa besar di sini karena saya tidak bisa melihat dengan jelas, satu hal yang pasti, saya bahkan tidak bisa mendengar gema di sini, artinya keterbukaan di sini sangat tinggi. Seperti kita ketahui bersama, bunyi perlu dihalangi oleh suatu penghalang sebelum dapat dibelokkan kembali. Selain itu,
Meskipun Anda tidak mempertimbangkan hal ini, menurut teori Han Sanqian sendiri, ini adalah sisi katoda dari tokoh terkenal tersebut, jadi ini juga harus menjadi perbandingan tempat sebenarnya dari tokoh terkenal tersebut. Maka ukurannya harus sama dengan tempat aslinya. Di lingkungan sebesar ini, sulit menemukan seseorang. Bagaimana kalau mencari tempat? Itu bahkan lebih sulit lagi. Melihat wajah sedih Su Yingxia, Han Sanqian tidak menganggapnya serius dan menepuk pundaknya dengan lembut. Bisakah orang hidup mati tercekik karena buang air kecil? Jangan khawatir, saya punya cara. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Bab 5313 Drone. Drone. Kata Han Sanqian. Drone. Mendengar ini, Su Yingxia hampir ragu apakah telinganya salah dengar. Drone di muka bumi ini banyak sekali, banyak orang yang tidak bisa bercocok tanam, hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dan alam, produk-produk teknologi juga mudah untuk dimainkan. Drone jelas merupakan produk teknologi mutakhir. Aplikasi sipil dan militer, mencakup hampir setiap sudut. Dan di setiap sudut, peran kunci yang dimainkannya masih sangat kuat, dan inilah yang membuatnya menakutkan. Menolak pengintaian musuh, serangan bunuh diri ala pasukan bunuh diri, menyemprotkan pestisida, memotret pemandangan, Anda bisa memikirkannya, itu bisa membantu Anda mencapainya. Sebagai warga kerajaan Yanxia, negara kebanggaan di bidang drone, Su Yingxia dan Han Sanqian tentu tahu banyak tentangnya. Tetapi di manakah benda seperti itu di sini? Su Yingxia bertanya. Memang sangat nyaman menggunakan drone untuk mencari tempat gelap ini. Dua orang tinggal menunggu di sini dan menunggu drone mulai bekerja. Meskipun akan memakan waktu lama, namun jelas jauh lebih efisien daripada tenaga kerja untuk menemukannya, dan tingkat persiapannya akan relatif lebih tinggi. Manusia menjadi lelah dan membuat kesalahan saat lelah, namun mesin itu sulit. Jika kamu tidak punya drone, aku bisa membuatnya, Han Sanqian tersenyum lembut. Detik berikutnya, dia menarik tangannya, dan api langit langsung terbang kembali ke tangan Han Sanqian. Setelah itu, Han Sanqian menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah. Bungkus darah dengan energi sejati, gunakan darah untuk memandu kesadaran, dan biarkan api langit membawanya terbang, dan juga bawa tingkat dewa satu langkah lebih dekat untuk mencari kemungkinan titik berkumpul. Yingxia, bantu aku melindungi hukum. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia duduk dengan menyilangkan kaki. Metode ini lebih halus dan akurat daripada menggunakan kesadaran spiritual konvensional untuk memindai area luas secara langsung, dan setiap detail dapat diamati. Kerugiannya adalah sebagian besar kesadaran spiritual Han Sanqian perlu ditempatkan pada darahnya sendiri, yang mengakibatkan kekosongan dan ketidakmampuan ontologis. Inilah alasan mendasar mengapa Han Sanqian membutuhkan Su Yingxia untuk melindunginya. Tidak ada yang tahu apakah seseorang akan tiba-tiba menyerang mereka selanjutnya. Su Yingxia mengangguk dan segera duduk di samping Han Sanqian. Api langit, pergi. Han Sanqian meminumnya dengan lembut, dan detik berikutnya, api langit terbang langsung menuju jarak terjauh seperti bola meriam. Tempat yang dipilih Tianhuo untuk memulai jelas merupakan area yang paling periferal. Dengan cara ini, dari luar ke dalam, selangkah demi selangkah, seluruh proses akan tampak lebih teratur dalam perencanaan. Itu juga dapat memindai setiap sudut dengan lebih akurat untuk menghindari kesalahan dan kelalaian semaksimal mungkin. Han Sanqian juga berpikir bahwa batas di sini mungkin bukan batas, yang berarti tidak ada penghalang fisik yang memberi tahu Anda bahwa Anda akan keluar batas. Menurut sifat urin tempat ini, penghalangnya pasti mirip dan terhubung dengan kegelapan di sini. Dengan kata lain, saat Anda berlari, Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda berada di luar batas, karena di luar juga ada kegelapan. Meskipun dia tidak tahu kecelakaan seperti apa yang akan terjadi jika dia kehabisan batas, Han Sanqian yakin tidak akan mudah untuk kembali setelah keluar. Jika ini masalahnya, maka Han Sanqian sedang bernasib buruk. Kesadaran spiritual ini ada di luar dan raga ada di sini. Jika kita berpisah terlalu lama, bukankah memalukan? Dunia Bafang kini dianggap sebagai master yang cukup terkenal. Alhasil, Zhong Heng tidak mati di medan perang, melainkan mati melalui pintu belakang. Jika berita ini tersebar, Han Sanqian mungkin akan diledakkan dari kuburnya jika dia mati. Sangat memalukan.
Oleh karena itu, saat menjelajahi perbatasan, Anda harus menjangkau sejauh mungkin, namun pada saat yang sama, yang terbaik adalah menjaga jarak aman tertentu darinya, agar tidak meninggalkan ruang kosong yang tidak dicentang, namun tidak memaksakan diri Anda keluar. Batasnya terlalu banyak. Su Yingxia tahu betul bahwa meskipun Han Sanqian menggunakan metode ini untuk mengoperasikannya dengan lebih nyaman, itu bukanlah hal yang sementara. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit, dan jika Anda beruntung, Anda dapat dengan cepat menemukan titik berkumpul, dan kemudian dengan lancar memasuki tempat sebenarnya dari toko terkenal tersebut. Ini bisa memakan waktu hingga 1 hari, atau bahkan lebih. Jelas, yang terakhir hanya bisa gagal, karena pasangan tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Terlepas dari semua perhitungannya, dia hanya bisa membawanya sampai subuh, yaitu hanya 6 jam. Saya harap keberuntungan kita kali ini lebih baik dan Sanqian dapat menemukan tempat berkumpul secepatnya. Kita tidak punya banyak waktu. Su Yingxia menyelesaikan kata-katanya, memejamkan mata sedikit, dan berdoa dalam hati. Bab 5314, sedikit sukses dalam keterampilan magis. Panggilan. Dan di sisi lain saat ini. Di aula tempat tinggal keluarga Sang Guan Qinghai dan Sang Yan perlahan membuka mata mereka dari kesurupan. Saya awalnya berpikir bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan untuk berlatih kultivasi dalam kehidupan ini, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya, saya akan tiba-tiba memasuki dunia Tao dan raihlah hasil. Sang Guan Qinghai berkata sambil tersenyum. Sang Guanxing mengangguk, ya, rangkaian teknik mental ini sangat nyaman untuk dipraktikkan, dan rangkaian teknik ini juga sangat canggih baik untuk menyerang maupun bertahan. Meskipun Sang Guanxing belum dapat menggunakan dan mendemonstrasikannya dalam pertarungan sebenarnya, karena terus berkembang dalam pikirannya selama proses latihan, dia sudah dapat merasakan inti dari rangkaian latihan ini dengan lebih jelas. Tampaknya Han Sanqian benar-benar dewa, Sang Guan Qinghai mengangguk, hanya dengan memberi Anda dan saya beberapa siaran sesuai permintaan, hanya dengan memberi kita keterampilan itu, kita berdua dapat naik ke beberapa level dalam sekejap. Saya tidak bisa membayangkan betapa kuatnya orang-orang yang mengikutinya di bawah bimbingan dan pelatihan yang cermat. Namun, setidaknya itu membuatku mulai percaya bahwa masuk akal baginya untuk mengalahkan kota Yetian dengan hanya 100.000 pasukan melawan hampir 2 juta pasukan. Sang Guanxing tersenyum lembut, ayah, apakah kamu ingin bergabung dengan Han Sanqian? Sang Guan Qinghai menghela nafas, sejujurnya, sejak Han Sanqian mengungkapkan identitas aslinya kepada kami, saya telah mempertimbangkan masalah ini dengan sangat serius. Dari segi karakter, meski kontaknya tidak lama, Anda tetap bisa merasakan kemurahan hati, ketulusan, dan keberaniannya. Berdasarkan pengalaman saya, kalau orang seperti ini pemimpinnya, bawahannya akan baik. Sang Guanxing juga setuju dengan pandangan ayahnya, siapa yang bisa begitu murah hati kepada seorang teman. Saya sudah kehilangan banyak uang untuk mengganti setnya, tetapi saya masih mengambil 3 salinan berturut-turut demi teman-teman saya. Ini adalah kemurahan hati dan keterbukaan pikirannya, jika Anda mengikutinya tidak perlu khawatir kehabisan daging atau sup. Ia mengungkapkan jati dirinya secara langsung di hadapan dirinya dan ayahnya. Selain menunjukkan ketulusannya dalam memperlakukan orang lain, juga menunjukkan keberanian dan kepercayaan dirinya. Jika mengandalkan ketulusan saja untuk memperlakukan orang dengan tulus, Anda akan menjadi bodoh. Namun, tatapan mata percaya diri Han Sanqian di awal menunjukkan bahwa ketulusannya tidak takut dikhianati karena ia memiliki kekuatan keras sebagai landasannya. Inilah keberaniannya. Mengikuti dia, menaklukkan negara memang jauh lebih bisa diandalkan dibandingkan banyak orang. Namun masalah juga muncul. Keluarga Sang Guan bertaruh pada masa kini dan masa depan. Jika kamu menang, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Jika kalah, kamu akan hancur. Ayah, masalah ini. Sang Guanxing tidak melanjutkan. Katakan saja sesuai dengan pendapat pribadimu. Ayah sudah tua dan tidak akan hidup lebih lama lagi. Jalan menuju masa depan akan selalu menjadi milikmu, jadi pilihanmu lebih penting daripada pilihan ayah, kata Sang Guan Qinghai. Sang Guanxing berpikir sejenak dan mengertakkan gigi, jika ayah ingin menanyakan pendapat pribadi putrinya, maka untuk putrinya, saya memilih Han Sanqian. Alasanmu adalah,
Keluarga Sangguan memang mampu sepenuhnya menghilangkan kesulitan sebelumnya dengan mengandalkan ketiga keterampilan ini. Sejak saat itu, mereka telah melangkah ke level yang lebih tinggi dan memasuki masa perbaikan. Namun, saya juga percaya bahwa periode ini perbaikannya tidak akan terlalu besar. Mengapa? Han Sanqian sangat baik pada keluargaku, tapi kami tidak berani berteman dengannya. Jika dunia mengetahuinya, siapa yang mau menjalin hubungan baik dengan keluarga Sangguanku? Oleh karena itu, keluarga Sangguan kami selalu begitu. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan menentang tulang punggung kami dan perkembangan kami akan terhambat. Sangguan Qinghai mengangguk. Meski pusat perbelanjaan kejam, moralitas harus selalu dihormati dimanapun ada orang. Mengambil keuntungan besar dari Han Sanqian tanpa melawan orang lain memang akan membuat Anda enggan menjadi rekan satu tim dengan Anda. Bagaimanapun, Anda dapat memperlakukan Han Sanqian seperti ini hari ini, dan Anda dapat menggunakan metode yang sama untuk menghadapi rekan satu tim Anda di masa depan. Oleh karena itu, perkembangan keluarga Sangguan, yang bekerja sendiri, pada akhirnya akan sangat dibatasi. Jadi, yang kamu inginkan adalah menjadi sukses atau terkenal, atau? Tanya Sangguan Qinghai. Sangguan Qing ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya menggigit kepalanya dengan tegas, ayah, aku ingin mencobanya. Bab 5315, mengumpulkan bayangan. Sangguan Qinghai mengangguk dan menyentuh janggutnya. Entah kamu menjadi raja atau menjadi bandit. Keluarga Sangguan telah jatuh ke titik ini hari ini. Mereka tidak bisa kehilangan, tapi mereka masih mampu menanggungnya, kata Sangguan Qing. Ya, jika kita mengikuti Han Sanqian, kota Yetian baru saja mengalami perang, dan kita dapat mengisi beberapa lowongan untuk banyak pedagang dan barang. Ini akan sangat meningkatkan bisnis kita, Sangguan Qinghai mengangguk. Terlebih lagi, Han Sanqian bisa dikatakan sebagai tempat yang terkenal di kalangan umat manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan memiliki musuh, tetapi dia juga memiliki kekuatan dan pengejarnya. Bisnis Sangguan kita bahkan mungkin bisa menuju ke sana di masa depan. Sangguan. Qing Yan berkata, singkatnya, mengikutinya memiliki risiko yang sangat besar, tetapi manfaatnya kemungkinan besar juga sangat tinggi. Sangguan Qinghai berkata, berbisnis adalah sebuah petualangan tersendiri. Jika tidak, akan lebih baik pulang dan bertani dengan jujur, bukan? Sangguan Qing sedikit terkejut, dengarkan ayah, ayah juga setuju kita bergabung dengan Han Sanqian. Sangguan Qinghai mengangguk, bergabung dengan Han Sanqian sepertinya merupakan pilihan yang sangat gila dan tidak bijaksana. Anda harus tahu bahwa Han Sanqian memiliki terlalu banyak musuh. Dalam hal ini, risikonya sangat tinggi. Tetapi jika Anda melihat kembali, semuanya tidak sesederhana itu. Berapa banyak hal yang disebabkan oleh Han Sanqian? Dengan begitu banyak musuh, dia telah melakukan banyak hal, tetapi dia masih tinggal di depan kita, dan bahkan menyelinap ke toko terkenal. Pikirkan lagi. Penolong apa yang dia miliki? Di belakang dia. Ya, jika Han Sanqian tidak memiliki pendorong di belakangnya, dia sendiri hampir akan menggerakkan setengah dari klan iblis, yang jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Jika kamu memiliki musuh, tentu saja kamu akan memiliki teman. Ini normal. Sangguan Qinghai berkata sambil tersenyum, dengan kata lain, Han Sanqian benar-benar tidak memiliki latar belakang dan tidak ada yang mendorongnya. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Lalu pernahkah Anda memikirkan betapa kuatnya dia untuk bisa melewati 5 level dan membunuh 6 jenderal seperti ini? Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa musuh mungkin memang menakutkan, tapi kita tidak bisa terlalu meremehkan kemampuan rekan satu tim kita. Dengan analisis Sangguan Qinghai, kekhawatiran terakhir Sangguan Yan benar-benar hilang. Oke, ayo bergabung dengan Han Sanqian. Oke, tunggu sampai Han Sanqian keluar dari pengasingan, lalu pergi dan beritahu dia, kata Sangguan Qinghai. Ya. Melihat ekspresi bahagia putrinya, Sangguan Qinghai menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak ada peluang untuk tinggal di universitas wanita. Putrinya tahu yang terbaik. Meskipun dia sangat terorganisir dan memiliki alasan bagus untuk bergabung dengan Han Sanqian, Sangguan Qinghai juga memahami bahwa ada banyak pemikiran di pihak putrinya. Hal ini wajar jika seorang pria jatuh cinta pada wanita cantik dan wanita jatuh cinta pada seorang pahlawan.
Tentu saja dia tidak perlu disalahkan. Han Sanqian jelas tidak merasakan hasil baik dari diskusi di sini, kali ini pasangan itu terlihat sedih. Su Yingxia tidak perlu berkata lebih banyak. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam, tidak ada pergerakan dari Han Sanqian. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Adapun Han Sanqian, meskipun kesadarannya berada di luar, tubuhnya juga tanpa sadar mengerutkan kening karena khawatir. Panggilan. Tiba-tiba, mata Han Sanqian tiba-tiba berbinar, dan detik berikutnya, Tianhuo juga terbang kembali dengan cepat dari kejauhan. 3000, kamu sudah bangun, apa kabar? Apakah kamu menemukan tempat berkumpul? Su Yingxia bertanya dengan prihatin. Han Sanqian menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, saya telah mencari kemana-mana menggunakan cara tercepat tapi paling hati-hati, tapi sayangnya, tidak ada yang ditemukan. Bahkan, saya curiga bukan karena saya salah, ada sama sekali tidak ada titik kumpul di sini. Mendengar ini, Su Yingxia mengerutkan kening, merasa sedikit putus asa. Kalau begitu, bukankah kita di sini sia-sia? Tiba-tiba, Su Yingxia sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Mengapa mata Han Sanqian penuh dengan senyuman? Kamu orang jahat, apakah kamu berbohong padaku? Bab 5316 akhirnya masuk. Detik berikutnya, Su Yingxia mengangkat tinjunya dan memberikan kekerasan. Han Sanqian tersenyum terus-menerus setelah dipukul. Ketika Su Yingxia hampir dipukul, dia meraih tangan Su Yingxia dan berdiri. Di barat laut, sekitar 3 mil jauhnya dari kita, ada titik berkumpul yang sangat aneh. Han Sanqian berkata, itu sangat tersembunyi. Saya tidak menemukannya ketika saya memeriksanya di sana sebelumnya. Tapi ketika saya hendak ke sana tinggalkan area itu nanti, mungkin karena sudutnya, saya tidak sengaja menemukan ada yang tidak beres di sana. Setelah perhatian baru Han Sanqian, dia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang sama sekali tidak biasa di sana. Kegelapannya jauh lebih tinggi dibandingkan tempat lain, dan bahkan cahaya terang seperti api langit pun tetap tidak akan banyak berpengaruh di tempat itu. Oleh karena itu, Han Sanqian hampir yakin bahwa itulah titik berkumpulnya. Kalau begitu ayo cepat sekarang. Kita sudah membuang banyak waktu di sini, desak Su Yingxia. Han Sanqian mengangguk. Su Yingxia lebih cemas daripada dia. Dia mulai bergerak lebih dulu, tetapi Han Sanqian menahannya, kamu akan pergi ke sana seperti itu. Su Yingxia bingung dan tidak mengerti apa maksud Han Sanqian. Ada apa? Su Yingxia berkata, bagaimana lagi kita bisa sampai ke sana? Han Sanqian tersenyum masam, meskipun ini adalah sisi yin, tapi jangan gunakan sisi yin untuk mengabaikannya. Segala sesuatu di sekitar sisi ini masih mencerminkan tokoh terkenal itu sendiri. Maksudmu, akan ada jalan atau rintangan yang sesuai di sisi gelap. Han Sanqian mengangguk, meskipun mereka tidak ada sebagai entitas, tetapi akan diblokir oleh garis. Namun jangan salah mengartikan kader dengan kader, hal-hal tersebut justru bisa berperan sebagai pemblokiran. Saat Anda menghadapi rintangan, rintangan itu akan menunggu Anda, tidak bergerak. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan mengabaikannya. Lalu bagaimana caranya? Han Sanqian tersenyum, saya akan memimpin. Karena dia memiliki kesadaran ilahi, dia hanya perlu mengendalikan api langit untuk memimpin jalannya. Proses ini sangat sederhana dan hasilnya tidak bisa dihindari. Di bawah bimbingan Tianhuo, pasangan itu mencari rute yang sangat aneh dalam kegelapan, dan di bawah rute ini, perlahan menuju tujuan mereka. Sekitar 10 menit kemudian, Su Yingxia benar-benar kehilangan arah. Dia mengikuti Han Sanqian dengan bingung dan berhenti, benar-benar bingung di mana dia berada. Ini dia. Han Sanqian melihat kurang dari setengah meter di depannya dan berkata dengan lembut kepada Su Yingxia. Su Yingxia melirik ke bawah sadar, tetapi tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan. Apa yang kita lakukan sekarang? Sementara Han Sanqian mundur sedikit, dia juga melindungi Su Yingxia di belakangnya. Setelah itu, dia tiba-tiba memindahkan kekuatannya di tangannya. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat menyembur dari tangan Han Sanqian, langsung menuju kegelapan tidak jauh dari Han Sanqian. Zi. Di bawah pengaruh energi sihir Han Sanqian yang sangat besar, bagian depan yang awalnya polos tiba-tiba dilalap api.
Dan di bawah cahaya api, Su Yingxia akhirnya bisa melihat secara samar-samar bahwa sepertinya ada tonjolan di tempat itu yang berbeda dari tempat lain. Apakah itu titik berkumpulnya? Su Yingxia berteriak dengan sangat bersemangat. Han Sanqian mengangguk, dan di saat yang sama, kekuatan di tangannya tidak berani melemah sama sekali, dan dia terus menyerang di sana dengan seluruh kekuatannya. Ho ho ho. Tonjolan itu mulai semakin terlihat, dan api di sekitarnya menjadi semakin besar, bahkan sedikit menyilaukan di ruang gelap ini. Bangkit. Han Sanqian meningkatkan kekuatannya lagi, dan tiba-tiba, warna tonjolan itu mulai berubah. Mula-mula tampak seperti besi panas membara, kemudian setelah mencapai kutub merah, mulai berubah warna menjadi putih. Mula-mula berwarna putih kertas, lalu putih susu, dan akhirnya berubah seluruhnya menjadi putih giok. Jika dilihat dari kejauhan memang terlihat seperti batu giok putih besar. Tapi itu sedikit mengungkapkan cahaya redup, membuat satu hal menjadi jelas bagi semua orang. Artinya, ini bukanlah sesuatu yang biasa. 3000, apakah ini tempat berkumpulnya? Han Sanqian mengangguk. Jika dilihat dari depan, karena ini adalah titik awal berkumpulnya yin, kegelapannya secara inheren lebih tinggi daripada sisi yin lainnya. Sebaliknya, secara alami dalam pemandangan ekstrim, ini adalah titik paling terang. Sekarang, di bawah 3000 mantra Han, tidak ada cara untuk bersembunyi. Ya, kita bisa meminjamnya untuk pergi ke tempat sebenarnya. Namun, ada sesuatu yang ingin aku katakan sebelumnya. Bab 5317 tempat sebenarnya. Katakan, kata Su Ying. Setelah kita masuk, kita tidak tahu seperti apa tempat sebenarnya, jadi cara terbaik adalah menyembunyikan diri kita segera setelah kita mendarat, meskipun kita terpisah, perintah Han Sanqian. Jika Anda tidak tahu seperti apa masa lalu, tentu Anda tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi Anda harus mempertimbangkan skenario terbaik. Kebaikan. Jika kami tertangkap, kami akan mengakui status kami sebagai VIP. Status VIP mungkin tidak berguna, namun bukan tidak mungkin untuk dicoba. Pokoknya, mari kita makan dan berjalan-jalan di sekitar sini, dan kemudian secara tidak sengaja jatuh ke tempat yang disebut nyata ini. Kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi dan membiarkan mereka memikirkannya sendiri. Melakukan hal ini terasa seperti memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Namun, hal ini bukannya tanpa kebenaran. Pihak lain menangkap mereka, dan kemudian mereka mengatakan bahwa tamu terhormat itu tidak sengaja jatuh di sini, jadi tugas pertama orang lain adalah membuktikan keaslian identitas pasangan tersebut. Dan selama proses ini, mereka pasti akan datang ke atas untuk memverifikasinya. Verifikasi akan menghabiskan waktu dan tenaga mereka, tetapi pada saat yang sama, ini juga akan memberi sejumlah waktu dan ruang bagi kedua orang tersebut untuk keluar. Pada saat itu, mereka berdua dapat mengambil kesempatan untuk mencoba melarikan diri, atau mereka dapat menunggu sampai mereka memeriksanya kembali. Setelah memastikan bahwa identitas pasangan itu asli, orang-orang di toko terkenal dengan sendirinya akan melonggarkan kewaspadaan mereka terhadap mereka, dan alasan mereka yang tampaknya konyol akan lebih atau kurang valid. Han Sanqian tidak menyangka mereka akan mempercayai semuanya, tapi selama masih ada peluang kecil untuk berdiri, hukuman yang mereka terima akan mulai beralih ke hukuman yang lebih ringan. Kemudian segala sesuatunya mungkin akan berubah secara relatif baik. Aku tahu. Su Yingxia tahu betul apa yang dipikirkan Han Sanqian, jadi dia setuju tanpa berpikir. Ingat, jangan banyak bicara lagi, katakan saja ini, Han Sanqian memperingatkan berulang kali. Setelah memastikan bahwa Su Yingxia benar-benar mendengar dengan jelas, Han Sanqian langsung meraih tangan Su Yingxia, lalu memukul Bai Yuxi lagi dengan tangannya yang lain. Pada saat ini, batu giok putih terangkat seluruhnya, dan semburan cahaya putih besar tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cahaya putih membubung dengan liar, menelan semua kegelapan, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Sikat. Detik berikutnya, kedua pasangan itu menghilang dari tempatnya, cahaya putih menghilang, dan kegelapan kembali menyelimuti dunia, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Ledakan. Segera setelah itu, seolah-olah mereka telah memasuki buku 8 kehancuran, mata pasangan itu tiba-tiba berbinar, dan kemudian menjadi gelap lagi pada detik berikutnya.
Saat mereka membuka mata, pasangan itu telah sampai di lingkungan nyata. Kesan pertama, pasangan itu bahkan tidak sempat melihat seperti apa penampilan mereka di sebelah mereka. Mereka sudah melakukan tendangan voli dan segera bersembunyi di rerumputan di sebelah mereka. Reaksi mereka berdua sungguh luar biasa. Setelah itu, keduanya mulai memperhatikan lingkungan sekitar mereka. Anda tidak akan tahu jika Anda tidak melihatnya, tetapi Anda akan terkejut saat melihatnya. Mereka berdua sebenarnya berada di ladang gandum emas. Ladang gandum itu sangat luas sehingga sepertinya tidak bisa dilihat sekilas, tapi ada banyak gubuk kecil yang indah di tengahnya. Di luar rumah sesekali ada beberapa orang berpakaian putih sibuk bekerja di ladang gandum. Lokasi pasangan ini relatif terpencil, hanya di ujung ladang gandum yang ditumbuhi rumah jerami. Setelah pasangan itu memastikan bahwa mereka tidak ditemukan, mereka mendekati satu sama lain selangkah demi selangkah dan berkumpul. Apa yang terjadi? Apakah kita datang ke tempat yang salah? Su Yingxia berbisik. Han Sanqian tidak langsung menjawab, terutama karena dia sendiri sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ya, bukankah tempat yang ingin mereka tuju seharusnya adalah toko terkenal? Bagaimana situasi ladang gandum yang luas ini? Kami membalikkan formasi, tetapi secara tidak sengaja mendapat serangan balik dari formasi tersebut dan menyebarkannya ke tempat lain. Han Sanqian juga memiliki pertanyaan seperti itu, tetapi dia ditolak oleh dirinya sendiri sebelum dia dapat mengatakannya. Ini adalah gunung yang sepi, tidak ada toko lain kecuali toko terkenal, jadi tidak ada kemungkinan memakainya di tempat yang salah. Ini apa yang terjadi? Bab 5318 Gelombang Emas. Han Sanqian berpikir lama, tetapi Su Yingxia tidak mengganggunya dan memberinya cukup waktu untuk berpikir dan merenung. Beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba sadar kembali. Kita pasti berpakaian di tempat yang salah, Han Sanqian berkata, saya pikir ini adalah toko yang sangat terkenal. Meskipun saya tidak tahu mengapa situasi sebenarnya di desa ini adalah ladang gandum emas yang begitu luas, seperti sebuah peternakan besar, tapi saya tetap yakin bahwa kami tidak pergi ke tempat yang salah. Sangat tidak mungkin untuk salah dengan kebalikan dari titik kumpul. Satu-satunya tempat yang bisa mereka datangi adalah tempat yang sesuai dengan formasi, yang merupakan tempat sebenarnya dari toko terkenal yang tersembunyi di sisi lain. Jadi, betapapun anehnya, itu pasti benar. Aneh, bukankah toko-toko terkenal sedang berbisnis? Mengapa kamu menanam begitu banyak gandum? Su Yingxia mengerutkan kening dan mau tidak mau melihat lagi gandum di ladang. Bulir gandumnya penuh, badan gandumnya tebal, dan gandumnya tumbuh dengan baik. Han Sanqian juga mengangguk, terkejut dan terkesan. Memang benar, sangat jarang melihat gandum tumbuh dengan baik tanpa teknologi manusia untuk memperbaikinya. Hah, itu menarik. Di permukaan, dia adalah bisnis besar yang menjual kain, tapi diam-diam dia menjalankan pertanian. Hal ini sungguh aneh dan sekaligus membuat orang merasa aneh. Namun, Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening. Han Sanqian mengerutkan kening, ada yang tidak beres. Su Yingxia bertanya dengan curiga, apa yang tidak beres? Ini bukan musim gandum matang. Apapun jenis gandumnya, entah itu gandum musim semi atau gandum musim gugur, siklus pertumbuhannya mungkin berbeda, namun secara umum perubahan musim, atau perubahan suhu yang dialaminya sama. Oleh karena itu, sebagian besar gandum matang dari bulan Juni hingga Oktober setiap tahun, bergantung pada jenis gandum yang ditanam. Namun pada kenyataannya, ini pada dasarnya mencakup waktu ketika banyak gandum matang. Tapi sekarang, Han Sanqian mengerutkan kening, dan Su Yingxia juga mengerutkan kening. Jika kita menghitungnya berdasarkan musim, sekarang ini hanya bisa dianggap awal musim dingin. Ya, saat ini gandum seharusnya sudah lama dibawa pulang, bahkan sudah banyak yang diolah menjadi makanan dan dimakan di perut. Namun di sini banyak bulir gandum yang baru mencapai puncak dan kepenuhannya, artinya baru mencapai musim pemasakan. Meskipun ada pembicaraan tentang gandum yang terlambat, apakah sudah terlambat? Mungkinkah suhu di toko terkenal berbeda dengan suhu di luar, sehingga waktu pemasakan gandum juga berbeda? Su Yingxia bertanya. Ini memang sebuah kemungkinan. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, ini sama sekali tidak mungkin.
Tahukah Anda, iklim toko-toko terkenal memang berbeda dengan tempat lain karena berada di pegunungan. Namun sebenarnya lokasi toko terkenal tersebut berada di lereng gunung atau puncak gunung, bukan di cekungan di pegunungan, sehingga iklim dan lingkungan toko terkenal tersebut tidak akan jauh berbeda dengan luar. Tegasnya, jika ada perbedaan, suhu di pegunungan lebih dingin dibandingkan di tempat lain. Aneh, bukan ini, bukan itu, ini agak misterius, kata Su Yingxia. Han Sanqian tidak berkata apa-apa dan dengan lembut memetik sebongkah gandum. Dia ingin melihat seperti apa perbedaan yang mereka rasakan. Bulir gandum sangat montok, jika diletakkan di tangan dan digosok dengan lembut, potongan gandum besar akan muncul di telapak tangan. Dari segi kualitasnya saja, gandum ini memang yang terbaik di antara yang terbaik. Jika ada ladang gandum di Villa Toko Mingmen yang digunakan untuk menanam makanan pokok berkualitas tinggi, saya tidak akan meragukannya sama sekali. Lagi pula, orang kaya lebih peduli dengan kualitas hidup. Tapi, apa-apa itu? Tidak mungkin semuanya tanah pertanian. Han Sanqian berkata sambil melihat ke ladang jelai. Sepertinya kita punya banyak hal untuk dimainkan di tempat ini. Ini adalah desahan paling nyata di hati Han Sanqian, dan juga merupakan keraguan terbesar di hati Han Sanqian. Apa yang tampak masuk akal sebenarnya tidak masuk akal di mana-mana. Semakin hati-hati Anda memeriksanya, semakin banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang akan Anda temukan, tetapi justru hal-hal yang tidak masuk akal inilah yang terus-menerus diberitahukan kepada Anda. Ada yang salah di sini. 3000, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bab 5319 sepertinya ada yang tidak beres. Han Sanqian berpikir sejenak dan memejamkan mata. Jangan kemana-mana, tetap di sini saja, kata Han Sanqian. Sekarang dia diteleportasi ke sini, Han Sanqian percaya bahwa posisinya saat ini dapat memberinya sesuatu, jadi dia terlalu malas untuk melakukan perubahan apapun. Lagi pula ini adalah lingkungan yang asing, dan kita tidak tahu mana yang aman dan mana yang tidak. Lebih baik biarkan Tuhan yang mengambil keputusan. Tapi apa gunanya tinggal di sini? Su Yingxia merasa ada yang tidak beres. Mereka tidak punya banyak waktu. Jika mereka membuang banyak waktu di sini, Su Yingxia khawatir pekerjaan mereka akan sia-sia. Namun Han Sanqian juga punya pertimbangannya sendiri. Segala sesuatu di depan saya tampak normal tetapi tidak normal, dan segala sesuatu di ladang gandum sangat sunyi. Lebih baik memilih diam jika memilih bergerak gegabah. Setidaknya selalu aman jika tidak ada yang terdeteksi. Apalagi batu yang tidak jauh dari situ seharusnya menjadi tempat berkumpulnya, yang juga cocok bagi mereka berdua untuk kembali secepatnya. Tentu yang terpenting Han Sanqian selalu merasa perjalanan mereka tidak akan sia-sia. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu, anggap saja itu sebagai perasaan. Begitu dia selesai berbicara, dua pria berbaju putih datang. Kemudian, kedua orang itu tidak pergi jauh dan berhenti sekitar beberapa meter dari tempat persembunyian Han Sanqian dan Su Yingxia. Mereka juga sepertinya sedang memeriksa kualitas bulir gandum tersebut. Panen tahun ini terlihat sangat bagus. Ya, seluruh ladang gandum pada dasarnya telah ditinjau, dan hampir 95% ladang gandum ditutupi dengan tunas penuh. Ini sungguh pencapaian yang luar biasa. Saya yakin pemilik desa akan sangat bahagia kali ini. Hehe, kalau pemilik desanya senang, mungkin kita juga akan beruntung. Ya, saya harap pemilik pertanian akan bermurah hati dan membiarkan kami para pelayan mencicipi gandum ini. Hei, sungguh membuat frustrasi melihat kami tidak bisa makan satu pun di area seluas itu. Itu tidak benar. Setelah mendengar percakapan keduanya, Su Yingxia mengerutkan kening dan menatap Han Sanqian dengan ragu. Han Sanqian mengangguk penuh pengertian. Dia tahu bahwa Su Yingxia juga memikirkan sebuah pertanyaan. Dilihat dari penampilan toko yang terkenal itu, ini hanyalah sebuah tempat yang sangat mewah. Namun, di tempat yang begitu mewah, para pelayannya hidup seperti bawahan Zhou Papi. Dengan begitu banyak ladang gandum yang ditanam, Anda tidak bisa mendapatkan gandum apapun. Tampaknya hal ini agak kontras. Tahukah Anda, saat perayaan tersebut, Han Sanqian sempat melihat dengan mata kepala sendiri keseharian makan dan minum banyak pelayan di desa tersebut.
Ambil contoh restoran tempat saya minum. Ya, para pelayannya memang bekerja sangat keras. Lagi pula, mereka harus menjamu begitu banyak tamu, tapi makanan untuk dimakan orang lain setelah mereka sibuk juga enak. Karena Zhou Yong dan yang lainnya hadir untuk beberapa minuman, mereka minum relatif terlambat. Pelayan dan yang lainnya juga perlu makan, jadi ketika tamu tidak banyak, mereka juga akan mulai memakan makanan karyawannya sendiri. Makanannya sebenarnya mirip dengan makanan Han San Qian dan kelompok tamunya, hanya saja banyak hidangan yang tidak disajikan sebaik yang disajikan untuk para tamu. Diperkirakan alasan utamanya adalah untuk memberikan wajah kepada para tamu, lagi pula mereka perlu membedakan antara tinggi dan rendah kepada para tamu, sehingga makanan yang mereka santap berbeda gayanya. Tapi ini hanya menandakan kelas saja, padahal makanan dan minuman yang mereka makan dan minum jelas tidak buruk sama sekali. Lalu masalahnya muncul lagi. Toko makanan lezat dan makanan lezat yang terkenal tidak pelit sama sekali untuk dimakan oleh para pelayan ini, namun sesuai keinginan mereka, mereka tidak diperbolehkan makan satu butir pun gandum yang ditanam di ladang. Apa maksudnya ini? Bermuka dua. Apakah biasanya dibuat untuk dilihat tamu? Sejujurnya, sepertinya bukan itu masalahnya. Jika mereka hanya ingin menghemat uang, makan lebih sedikit makanan lezat pada perayaan mereka dan menyebarkannya secara merata dalam kehidupan sehari-hari sudah cukup untuk menggandakan kualitas hidup setiap pelayan. Poin kuncinya adalah, meskipun itu benar-benar dipentaskan, jika para pelayan sekarang memiliki makanan lezat dan mereka buru-buru memakannya, mengapa repot-repot khawatir tidak mendapat sedikit gandum? Oleh karena itu, pemetikan di toko-toko terkenal masih belum berlaku. Mungkinkah gandum di ladang gandum ini bisa lebih berharga daripada makanan lezat dari pegunungan dan lautan? Bab 5320, Gandum sangat berharga. Meskipun Han San Qian sendiri menganggap hal ini tidak dapat dipercaya ketika dia memikirkannya, setelah mempertimbangkannya dengan cermat, dia menemukan bahwa ini sepertinya satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Hanya ketika nilai gandum mencapai tingkat yang luar biasa, maka secara alami gandum akan menjadi sesuatu yang lebih berharga daripada makanan lezat apapun. Hanya dengan begitu semuanya bisa dijelaskan dengan lancar. Jadi, rahasia apa yang dimiliki buah plum gandum ini? Memikirkan hal ini, Han San Qian tidak mengatakan apa-apa. Dia dan Su Yingxia tinggal di sana. Setelah kedua orang itu menyelesaikan pekerjaan mereka di area tersebut dan pergi, Han San Qian muncul kembali. Su Yingxia juga menatap potongan gandum di tangan Han San Qian. Tentu saja, setelah mendengar percakapan antara dua orang tadi, Su Yingxia juga berpikir bahwa mungkin ada rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi di dalam gandum, jadi mereka mengabaikannya. Dia mengambil dua kotak gandum dari tangan Han San Qian, meletakkannya di tangannya sendiri, dan mengamatinya dengan cermat. Namun, setelah mengamati cukup lama, selain lebih besar dan lebih berisi dari gandum biasa, saya benar-benar tidak menemukan sesuatu yang istimewa darinya. Kalau mau bilang gandum ini pasti laku dibanding gandum biasa, maka sebenarnya tidak ada yang perlu dikatakan, lagi pula inilah keunggulan produknya, dan tentunya harganya memiliki keunggulan absolut. Tetapi jika Anda ingin mengatakan bahwa itu lebih mahal daripada makanan lezat, itu akan sedikit menghina makanan lezat. Meskipun makanan lezat dari pegunungan dan laut harganya murah, namun tidak sebanding dengan gandum. Han San Qian tidak berkata apa-apa lagi, melainkan langsung memasukkan sepotong gandum ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan hati-hati. Karena Anda tidak bisa membedakan tampilannya, bukankah lebih mudah jika Anda mencoba rasanya saja? Su Yingxia secara tidak sadar ingin mengingatkan Han San Qian untuk berhati-hati dengan makanan beracun, tetapi begitu kata-kata itu sampai ke tenggorokannya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia hanya bisa melihat Han San Qian makan dan menunggu jawabannya. Lagi pula dia tidak takut dengan racun. Saat gandum masuk ke mulut, Anda menggigitnya dengan lembut menggunakan gigi, gandumnya sangat renyah dan langsung terbuka di mulut. Di awal pintu masuk tercium aroma gandum yang menyengat. Anda bisa tahu dari tegukan pertama bahwa ini benar-benar berbeda. Tiba-tiba, Han San Qian tiba-tiba mengerutkan kening. Ada apa? Su Yingxia tiba-tiba menjadi sangat gugup.
Meskipun dia tahu bahwa Han Sanqian hampir kebal terhadap semua racun, gandum adalah sesuatu yang aneh, jadi Su Yingxia masih khawatir ketika dia melihat reaksi sekecil apapun dari Han Sanqian. Han Sanqian melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Su Yingxia agar tidak terlalu khawatir. Setelah itu, dia memikirkan dirinya sendiri sejenak, lalu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, ada yang salah dengan gandum ini. Beracun. Tidak, itu tersedia. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia dengan lembut menyerahkan sepotong gandum ke mulut Su Yingxia. Su Yingxia membuka mulutnya, mencicipi gandum dengan hati-hati, dan segera mengerutkan kening. Apakah ini gandum? Ini jelas obat mujarab. Ketika gandum benar-benar meleleh di mulut, aroma gandum yang kuat mulai menghilang secara bertahap, dan yang menggantikannya adalah bau samar darah hitam. Rasa pertama memang sangat tidak nyaman dan membuat orang ingin muntah, namun setelah terbiasa dan menerimanya, berubah lagi. Itu berubah menjadi energi iblis yang kuat. Bahkan orang-orang seperti Su Yingxia, yang tidak memiliki budidaya iblis, mulai mengembun dengan tambahannya. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa energi yang terkandung dalam gandum kecil ini sangat besar, jika tidak, akan sulit bagi orang seperti Su Yingxia yang tidak memiliki dasar energi iblis untuk mengumpulkannya. Saya rasa saya mengerti mengapa gandum ini lebih mahal daripada makanan lezat dari pegunungan dan laut. Han Sanqian tersenyum pahit. Toh masing-masing pil ini adalah pil kecil, kalau diambil segenggam pasti penuh pil. Bagi para pelayan ini, secara alami itu adalah sesuatu seperti dewa, dan itu memang akan membuat para pelayan ini ingin memakannya dan meningkatkan diri. Ya. Su Yingxia juga merasakannya dan berkata, jika itu aku juga ingin memakannya. Kami akhirnya mengerti bahwa bukan karena toko-toko terkenal tiba-tiba menjadi pelit, tetapi makanannya memang telah berubah. Namun, ini juga terjadi. Pertanyaan baru. Han Sanqian mengangguk, ya, bahkan untuk dirinya sendiri, dia harus mengandalkan air lemah dari tanah mayat untuk menanam segala jenis rumput dan bunga eksotis di Pulau Peri. Tidak hanya tidak ada kondisi yang keras di sini, ramuan dan gandum yang bisa dimakan orang diproduksi secara langsung, dan kesenjangannya terlalu besar. Apalagi tempat ini masih sangat luas sehingga tidak bisa dilihat secara sekilas, apa yang sebenarnya terjadi.